Huha, huha, huha. حب سيدنا محمد حب سيدنا محمد
astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirqawiyyil matin, bismillah, 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 bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allah. Sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekhulahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumi bid darain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, rasa cinta kita terpupuk terus bersama salawat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ja'alna ya Allah may yuhibbu nabina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ja'alna ya Allah may yuhibbu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin dalam Futuhul Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan kita untuk pelan-pelan saja menuju hadrat qurbah Allah. Dalam hal khusus menuju di sini adalah mendapatkan rohah wassurur, kegembiraan ketuhanan, kegembiraan ma'rifatullah yang sesungguhnya. Tetapi ketahuilah, kata Syekh, bila engkau sudah dapat mengerjakan sholat 5 waktu, sesekali engkau membaca lantunan ayat suci Al-Quran, engkau sudah suka mengucap atau terbetik di dalam hatimu salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merasa nyaman dengan kegiatan itu, merasa lezat dengan ibadah yang engkau lakukan,
engkau itu sudah disentuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'rifatmu sudah tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang saja, kata Syekh, tenang, paskun, bertenang dirilah, hatta yahsulal pana, sampai nanti engkau akan merasakan pana, merasa tenggelam di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di keadaan tiada apa-apa dirimu, tidak berarti apa-apa pada dirimu, bahkan dirimu lenyap. Lalu nanti alam semesta ini terasa lenyap, yang ada itu hanya dua saja, yaitu bila tidak jamal atau jalal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamal artinya merasakan keindahan Allah, jalal artinya merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bila itu sudah ada, pastilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menghubungimu, menyatakan kegembiraan dan tersenyum kepadamu. Subhanallah. Ala tamami wal kamal, untuk engkau mendapatkan akhir dari sebuah makna perjalanan dirimu, wal kamal, dan kesempurnaan, fatakraju minal kibri, engkau sudah tidak lagi memasang bait-bait keakuan dirimu, merasa hebat, merasa lebih dari orang lain, merasa orang lain tidak berdaya sedangkan engkau lebih dari orang lain, merasa kaya dari orang lain. Tidak ada lagi semua itu, tertanggal di dalam dirimu. Watak mulusia giatika, watajalla wataksa, sempurnalah dirimu dan engkau menyempurnakan pekerjaan-pekerjaan hari-harimu seperti biasa. Maka saat itu Allah berfirman kepadamu, innakal yawma ladaina makinun amin, sesungguhnya engkau hari ini, al yawma ladaina, kami letakkan satu kekuatan, satu penghormatan, pengagungan, makinun amin, di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman terhadap Nabi Yusuf, firman itulah yang digunakan di sini. Fata'nasu watalatafu watat'amu minal fadli, bila disitulah engkau sudah merasakan manisnya imanmu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sebenarnya kita beragama ini, untuk memperdalam agama itu ialah menikmati manisnya iman kita itu. Jadi tinggalkan perdebatan. Bila orang berdebat, orang-orang yang berdebat itu tidak pernah merasakan manisnya iman. Adapun orang-orang beriman yang sudah memuncak imannya, merasakan imannya manis terasa, nyaman terasa, indah dalam hidup ini, sehingga dia terbuai dalam suatu keadaan yang disebut di dalam Al-Quran, la khaufun alaihim walahum yahjanun. Inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, la khaufun alaihim, tidak ada lagi merasa takut di dalam dirinya, yahjanun, tidak lagi merasa khawatir terhadap sesuatu. Kenapa? Karena dia sudah merasakan lezat imannya, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini. Dirasakannya keindahan-keindahan Allah di dalam hidup ini. Dalam kitab Takribul Usul, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, juga seorang habib, beliau adalah pemuka ulama Nusantara kira-kira abad 18-19. Beliau adalah mufti di Mekah. Murid-murid beliau diantaranya Syekh Nawawi Al-Bantani, termasuk
Mbah Kholil, Kiai Kholil Madura, ya kah? Al Minangkabawi, siapa Al Minangkabawi? Syekh Samsudin kah siapa? Samsudin ya, Al Minangkabawi ya, Sumatera ya. Itu adalah murid-murid Syekh Jaini Dahlan. Beliau mengarang kitab namanya Takribul Usul. Dalam Takribul Usul, beliau mengatakan tentang Durratul Ma'rifah, mutiara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa? Artinya kalau orang pergi ke laut, yang dicarinya apa? Yang paling hebat di laut itu mutiara. Orang yang ma'rifatullah punya mutiara. Puncak keimanan itu namanya mutiara. Wa qala ba'dul arifin, kata beliau, sebagian para ahli arifin Allah mengatakan sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk liya'budun. Liya'budun itu mengabdi kepada Allah, makna umum, mengabdi. Tidak, jadi manusia itu untuk mengabdi. Lalu pengabdian itu apa? Li'anna durrah, karena durratan itu ma'rifati, durrata ma'rifati maudu'ah bisidki ubudiyati. Mutiara makrifat itu ialah maudu'ah, simpanan bisidki ubudiyah, simpanan atau yang disimpan dari sebuah ibadah. Jadi kalau orang beribadah tidak ada makrifahnya, nol, bukan beribadah namanya. Oh, lalu makrifat itu apa? Makrifatul, mengenal Allah. Apa itu? Wa inna ma'rifah, sesungguhnya makrifah itu tanqasamu kismaini, terbagi dua perkara. Apa itu? Ma'rifatun sifatun jamalullah, atau ma'rifatu sifati jamalillah, ma'rifat keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Kedua adalah ma'rifat jalalullah, ma'rifat tentang sifat jalal, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walikulli wahidin minhuma mazhar, tiap segala sesuatunya selalu majharnya ada. Majhar itu menampakkan, Allah itu menampakkan keindahannya atau kebesaran. Paling banyak pada orang-orang yang beriman, keindahan itu ditampakkan Allah adalah jamalnya, keindahan Allah. Makanya sifat rahmaniyah Allah, sifat rahman rahim Allah itu diwujudkan Allah dalam Nur Muhammad, yang disebut di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau itu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian Allah. Rahmat Allah itulah di alam semesta ini, itu adalah jamal Allah Subhanahu wa Ta'ala, keindahan, sifat keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu paling banyak tuh. Orang-orang yang beriman, bertakwa seperti pian-pian yang duduk di sini, itu menggambarkan sifat jamaliyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat jamaliyah Allah itu majhar dia kepada orang-orang beriman, bertakwa seperti pian. Nah, ada lagi sifat yang satunya jalaliyah, atau disebut dengan jalalullah, kebesaran Allah. Itu sering tampak kepada orang-orang yang bersebelahan, membangkang. Itu sifat jalal Allah, qahar Allah. Subhanallah. Wal ubudiyatu mustamilatun ala majharaini, kehambaan manusia itu terkandung di dalamnya dua majhar itu, bil inqiyadi laha wa tamarradu anha. Terkadang terkait dengan yang satu, yang satunya tertutup, terbuka yang satu, tertutup yang satu. Paman inqada
laha bitaslim warridho kama amara bihi fahuwa majhar sifat jamali wa lutfi. Bila seseorang ridho kepada Allah, bertaslim, berserah diri kepada Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam agamanya, bahwa majhar sifat jamalilah itu adalah majhar penampakan sifat jamal Allah. Sebaliknya orang-orang yang menentang, maka orang itu istikbar, bersombong diri, bahwa majhar sifat jalal Allah subhanahu wa ta'ala wal kohar, dan kohar Allah. Jadi sifat garang, orang pemarah itu menampakkan majhar, gambaran tentang kohar Allah. Habib cucu Nabi Hasan bin Ali, cucu lah Hasan bin Ali itu, bukan buyut lah Hasan bin Ali. Jadi bukan Hasan, anaknya Hasan Ali bin Hasan. Jadi buyut Nabi. Beliau suatu saat berjalan melihat orang menempa besi, ada kan pakai apa tuh? Pakai api kan? Pingsan beliau. Kenapa? Apa yang dilihat beliau? Kohar Allah. Api itu kohar Allah, yang dirasakan beliau kohar Allah. Pingsan beliau. Ketika bangun, seolah-olah Allah sedang marah, kata beliau. Lalu Allah menggambarkan api neraka di hadapanku. Mau pingsan sidinnya. Ketika siuman beliau ditanyakan orang, beliau menjawab seperti itu. Nah, orang beriman disuruh oleh Allah menampakkan majhar, menampakkan dirinya adalah sifat-sifat rahmaniyah Allah, sifat-sifat keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan tapi marah dengan istri lah. Jangan tapi penyangitan non bini, jangan. Bini juga penyangitan jangan juga. Tapi bedanya kalau bini pemarah dengan suami, ada kisah. Pian tahulah Syekh Satar, pendiri tarekat Satariyah. Ya kalau salah, Satariyah. Tarekat Satariyah. Seorang habib juga. Siapa nama beliau? Saya lupa nama beliau, asli beliau. Bukan Syekh Satar, bukan. Rifaiyah. Ada tarekat Rifaiyah. Syekh siapa? Rifaiyah, Syekh Ar-Rifai itu. Sakti kata beliau ini. Beliau itu selalu dimarahi oleh istri beliau. Tapi karena beliau melihat kohar Allah, tenang aja beliau. Suatu saat murid-murid sidin berkumpulan itu apa tuh? Berkumpulan dana. Habis berkumpulan dana, datangi sidin. Murid-murid sidin ini tahu juga. Apa aja sidin? Murid-murid nih. Ini ada kami uang, kami kumpulan. Kalau pian ingin mencerai istri pian, kasih aja uang ini. Murid nyuruh sidin bercerai. Ayo. Lalu apa kata beliau? Kata Syekh Rifai ini. Jar beliau, ini kisah Syekh Rifai ini luar biasa juga. Ketika beliau ziarah ke makam Rasulullah, tangan Rasulullah itu keluar dari makam Rasulullah itu, dilihat oleh murid-muridnya, tangan Rasulullah itu menyelamani beliau. Subhanallah, luar biasa kan? Syekh Rifai. Lalu sampai di mana kisah itu Syekh Rifai? Lalu apa kata Syekh Rifai kepada murid beliau? Murid-muridku, tahulah kamu, saya diangkat Allah jadi aulia Allah gara-gara istriku pemarah. Jadi gue kalau pingin suaminya jadi wali, wah gara-gara majar jalal Allah lah. Marah aja terus suaminya, bila suaminya sabar aja. Bisa wali suaminya tuh lah. Ini benar kejadian, ini benar. Ini dialog Syekh Rifai dengan murid beliau. Kalau enak jadi wali kan suruh aja bini memarahi terus, sabar kah? Iya. Jadi kesimpulannya tadi, rahasia ibadah ada jamal, ada jalal.
Ketika kita merasa hina, bisa kita duduk di keduanya. Ketika Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar, kita merasa itu takbir itu, Allahu Akbar itu jalal Allah itu diangkat. Maka saat itu kita merasa hina. Pas kita sholat, kita merasakan lagi keindahan Allah. Bagusnya Allah bisa memperdayakan aku sehingga aku dapat bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha indah Engkau ya Allah. Nah, itu inti ibadah, kata Syekh Jaini Dahlan. Itu inti ibadah kamu. Jangan lagi kamu keluar daripada itu. Wah, subhanallah. Nah, itu sudah tergolong orang yang panapilah. Itu sudah panapilah meskipun dalam sembahyang aja. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita kawa panas semuanya lah. Insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Sayyiduna Muhammadin Ushhud lana fi sultan idha Amen.